Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Sis Wahyudianto Channel. Ya, diingat Sis Wahyudianto Channel mencoba terus untuk membuat YouTube berbasis pendidikan. Coba berpikir apa sih yang mencari kemudahan ini berbagi share keilmuan karena beberapa pertanyaan yang masuk tentang membuat judul skripsi yang menantang dan unik kemarin masih belum jelas gitu ya. Saya mencoba menambahkan lagi ide-ide, melengkapi, menambahkan apa-apa yang kiranya kurang di judul skripsi menantang dan unik bagian 1 gitu ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita tetap bisa belajar dengan baik sebagai ungkapan rasa syukur. Kita belajar dengan baik, kemudian mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton sampai habis agar ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe Sis Wahyudianto Channel. Sebelum melanjutkan, ada baiknya saya menyampaikan pesan dari pemerintah tentang COVID-19 agar Anda tetap bugar dengan berolahraga gitu ya. Jangan bermain game saja, jangan tidur-tiduran aja. Sekarang sudah diperbolehkan untuk berolahraga di luar ataupun hanya di sekitar halaman rumah gitu ya. Lakukan olahraga setidaknya 30 menit per hari untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk peregangan, senam, olahraga bisa dilakukan di rumah. Olahraga penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas di saat pandemi seperti saat ini. Oke, lanjut. Cek kondisi tubuh sebelum berolahraga dan ingat, tetap terapkan protokol kesehatan, pakai masker saat olahraga di luar rumah. Tapi turunkan intensitas menjadi ringan atau sedang saja. Serta atur pernapasan dan tentunya tetap jaga jarak gitu ya, tetap dijaga jarak. Jangan sampai Anda pulang membawa penyakit padahal tujuan kita adalah kesehatan gitu ya. Ini adalah pesan dari Kementerian Kesehatan. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya saya memberikan pesan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya mereview bagian pertama dulu. Oke, jangan Anda lupakan bahwasanya apa yang Anda harus lakukan untuk membuat judul yang unik dan menantang ini. Kenali diri Anda apa di situ, pandai berhitung, pandai menggali informasi kualitatif gitu ya, menyimpulkan masalah itu kualitatif, berhitung kuantitatif. Anda suka membaca, itu adalah literasi kepustakaan. Oke. Yang kedua adalah membaca repositori. Silakan Anda membaca repositori baik di kampus Anda sendiri maupun repositori dari luar kampus.
Yang ketiga adalah membaca jurnal. Ya kan, kemarin jurnal sudah saya contohkan. Setelah Anda membaca repositori gitu ya, kira-kira karena kemarin yang saya sampaikan adalah skripsi itu adalah adaptasi, ya kira-kira cari yang unik yang masih sangat jarang sekali diteliti oleh mahasiswa gitu ya. Kira-kira yang belum diteliti oleh teman-teman Anda, kakak-kakak Anda itu apa? Dicari di repositori ini. Terus setelah Anda menemukan kata kunci di repositori ini yang masih belum banyak diteliti, mungkin atau Anda menemukan hal baru gitu ya. Silakan baca. Setelah itu Anda mempunyai kata-kata kunci yang ingin Anda teliti, yang Anda pengen dalami, kemudian Anda membaca jurnalnya. Ingat ya, sekali lagi dari repositori, cari kira-kira yang unik itu apa, gitu ya, yang kira-kira pengen diadaptasi dari teori-teori sebelum teori kakak-kakak Anda, tingkat Anda, mungkin apa. Kalau belum ada, atau mungkin cari-cari jurnal dulu dari kata-kata kunci yang pengen diteliti apa. Sudah banyak atau belum? Kalau belum begitu banyak, silahkan dilanjutkan gitu ya. Kalau sudah terlalu banyak, cari yang lain lah. Itulah yang dikatakan unik dan menantang di sini. Anda bisa mencari, ingat jurnal itu sekarang sudah globalisasi. Jurnal tidak hanya tingkat nasional tetapi juga internasional gitu ya. Dan lagi baca repositori, baca jurnal, carilah kata-kata yang unik seperti itu. Selanjutnya adalah kemarin yang keempat, ini membuat latar belakang yang unik dan logis gitu ya. Silahkan setelah Anda baca repositori, baca jurnal, buat latar belakang yang unik dan logis. Mungkin untuk menghindari menghindari yang namanya similiarate atau apa itu namanya? Plagiasi. Oke lah, plagiasi. Untuk menghindari plagiasi, silakan Anda melakukan jalan satu-satunya adalah parafrase. Akan Anda berlatih untuk memparafrasekan kalimat gitu ya, agar penelitian tulisan Anda itu tidak plagiasi, karena banyak kampus yang sudah mewajibkan bahasanya plagiasi maksimal adalah 30-35%, kadang ada yang 40%. Ini juga sulit sekali gitu ya. Kalau mahasiswa tidak pandai-pandai memparafrasekan, jangan-jangan skripsi Anda sampai 70% lebih nanti plagiasinya gitu ya. Ini yang tidak boleh gitu ya. Silahkan buat latar belakang seperti yang saya katakan kemarin. Latar belakang itu adalah dari kondisi ideal menuju kondisi yang kenyataan atau masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Masalah-masalah itulah nanti yang akan Anda angkat di rumusan masalah, ataupun itulah yang menjadi titik balik atau titik dasar dari judul Anda, sehingga Anda ketika nanti presentasi di hadapan penguji sudah lancar, kemudian sumber-sumbernya juga sudah tahu, sudah dihafalkan, jurnalnya juga sudah, bukunya juga sudah. Jadi ketika ditanya penguji sudah tidak kelimpungan lagi. Itulah review dari bagian 1, menambahkan dari yang kemarin. Oke. Saya lanjutkan untuk tambahannya untuk sesi kali ini. Bagian 2 adalah ini. Cara mereview repositori dan jurnal. Ya, memang kita harus pandai, telaten gitu ya, bukannya pandai saja, telaten, rajin
cara review repository dan jurnal. Ini yang Anda lakukan, ini yang saya lakukan adalah buat resume. Bisa baca di abstraknya. Yang pertama adalah buat resume, kita baca di abstraknya. Peneliti itu pasti sudah membuat abstrak. Apa di situ latar belakang masalah yang ditekankan? Dia mengambil apa di situ? Sudah, setelah Anda membuat resume atau mungkin setelah Anda abstrak itu kan sedikit, Anda bisa baca lagi. Oh, ternyata latar belakangnya itu cuma segitu. Coba dilihat lagi kata-kata kuncinya itu apa saja. Bisa dilihat di kajian teori, landasan teori gitu ya. Di teori-teorinya ada apa ini? Mungkin Anda bisa menemukan kata-kata kunci lagi dari resume ini. Apa yang Anda dapatkan dari sana? Gitu ya. Yang kedua, cari sisi kelebihan. Dari tulisan tersebut pasti mempunyai kelebihan. Misalnya ini kelebihan inilah yang Anda pakai. Nanti keunikan kalau kelebihan ini, atau mungkin kalau ini kelebihan ini menjadi sesuatu yang unik dan belum pernah diteliti gitu ya. Bisa Anda kembangkan kan, memang ini masih sedikit sisi, carilah kelebihannya. Apa? Dari tulisan itu. Kalau Anda belum menemui kelebihan, cari yang lain. Cari judul-judul yang lain gitu ya. Sekarang pasti kelebihan ada, sisi kekurangannya ada. Sisi sisi kelebihan maupun kekurangan itu bisa Anda lanjutkan untuk menjadi sebuah judul. Bagi saya seperti itu. Memang kelebihan ini bisa ditambahkan, ini bisa diadaptasi, oke silahkan Anda lanjutkan. Ya, misal kelebihannya ini saya orang ekonomi ya, sekali lagi orang ekonomi. Semisal penelitian UMKM masih sedikit, itu kan sesuatu yang lebih gitu ya. Dia seorang peneliti itu mampu menawarkan sebuah penelitian tentang UMKM. Itu bisa tidak diadaptasi di kota Anda, di sekitar Anda. Silakan bisa. Situasi atau sesuatu apa yang menonjol ketika Anda teliti di sekitar Anda. Oke, mungkin kekurangan dari penelitian UMKM itu tadi semisal gitu ya. UMKM tadi, sisi kurangnya itu di apa? Apakah kekurangannya itu di sisi teknologinya belum diteliti atau apa gitu. Dan itu kekurangan itu juga bisa Anda teliti, Anda kembangkan. Kembali lagi cari di repository. Balik lagi cari di jurnal. Jadi membuat judul yang unik sekaligus menantang. Ini memang perlu beberapa trik gitu ya, beberapa perlu kerajinan, tetapi semuanya sekarang kan sudah online. Anda tinggal klik jurnal yang sudah saya sediakan kemarin. Repository juga sekarang tinggal klik, tinggal keinginan kita, motivasi kita untuk menulis judul yang unik sekaligus menantang. Oke, saya lanjutkan. Saya mempunyai contoh gitu ya. Contoh ini sudah saya upload di YouTube saya, di channel saya, Siswa Hidianto Channel. Ada dua analisis jurnal Scopus ya tentang microfinance yang pertama. Yang kedua video analisis tentang industri 4.0. Cari saja di channel-channel saya, di situ saya sudah mencontohkan resumenya juga sudah ada, kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Bahkan kalau itu mau dijadikan penelitian lanjutan silahkan. Saya yang barusan saya upload gitu ya tentang Scopus tentang industri. Sudah saya katakan tadi ini Scopus tentang industri.
yang dilaksanakan di mana tadi, Polandia dan Slovakia kalau tidak salah, gitu ya, tentang microfinance di Indonesia. Kelebihannya memang microfinance kalau ini sekitar judul saya yang kemarin itu, seingat saya adalah penyertaan modal dan berbasis utang gitu ya. Jadi ini memang penelitian belum begitu banyak sehingga ketika diangkat masuk dalam Skopus. Ini pun yang kedua tentang UMKM menghadapi industri 4.0 gitu ya, 4.0 gitu ya. Nah, ini belum begitu banyak. Terus kondisi UMKM ketika menghadapi industri 4.0 ini pun bagaimana caranya, ini kan masih tergolong baru itu ya, dunia ini itu baru, ini mungkin masih 1,5 tahun lah. Saya 2019 itu baru digaungkan, atau 18 akhir itu baru digaungkan industri 4.0 gitu ya. Sudah dijalankan karena semua serba IT, serba digital, sehingga apa yang ini membuat UMKM ini harus membuat inovasi gitu ya, membuat cara-cara agar UMKM ini survive. Nah, ini penelitian masih bisa dikembangkan gitu ya. Plus minusnya tetap ada. Dari plus dan minus itu Anda bisa menjalankan, tinggal lihat Anda putar lagi ke repositori. Repositorinya sudah banyak atau belum. Kemudian cari bukunya, tambahi jurnalnya, cari lagi. Mungkin gitu, kalau udah banyak cari lagi kata-kata yang unik, mungkin apa yang menantang lagi gitu. Tapi kan tinggal digital, sekali lagi tinggal semuanya, sekali lagi seperti ini, 4.0 sekarang semuanya sudah serba digital. Itu mungkin tambahan dari saya, ilmu dari saya yang saya punya gitu ya, untuk menyelesaikan bagaimana membuat judul skripsi yang unik dan menantang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Sis Wahyu Dianto Channel.